Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik, hidayah beserta inayahnya. Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di majelis yang sangat kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan keberkahan majelis yang kita hadiri pada malam hari ini senantiasa kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, umur panjang dalam ketaatan, istiqamah menuntut ilmunya dan berbuat taat ibadah, istiqamah selalu bisa meninggalkan perbuatan maksiat sampai akhir hayat kita, dan diberikan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini masuk kita pembahasan bab salat. Kitabus salati faslun a'dzarus salati isnani. Pasal menjelaskan tentang uzur-uzur sembahyang. Uzur yang dimaksud di sini bukan tidak sembahyang. Uzur yang dimaksud ialah tidak berdosa ketika masuk waktu sholat, kemudian kita tidak sholat di waktu tersebut sampai habis waktu sholat. Maka kita tidak dikatakan orang yang meninggalkan sholat. Namun sholat tersebut tetap wajib kita ganti atau diqadha. Jadi walaupun kita sholat di luar waktu, tapi tidak berdosa. Ya, bila mana ada di antara uzur yang disebutkan ya pada diri kita. Kalau seandainya kita meninggalkan sholat atau tidak sholat di waktunya dalam keadaan tanpa ada uzur, maka hukumnya berdosa. Haram hukumnya menunda bahkan sampai habis waktu sholat. Tapi kalau seandainya ada uzur, maka tidak berdosa. Tapi yang menjadi catatan, sholatnya tetap wajib kita laksanakan. Apa aja uzur sholat? Nah, uzur sholat ini yang pertama an-naumu, tidur. Kalau ada orang tidur kemudian kebablasan, ya, kebablasan tidurnya sehingga habis waktu sembahyang, belum juga dia sembahyang, maka hukum untuk orang yang tidur ini dinyatakan tidak berdosa, tapi bersyarat. Ya, orang yang tidur sampai bablas habis waktu sholat dan tidak berdosa, dia meninggalkan sholat di waktunya dengan syarat tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Contoh kita tadi hujan sebelum asar ya, di Sungai Luar sebelum asar kan bilang setengah 12 ya, wah lebih duluan lagi. Kalau di tempat kami Simpang 3 tadi sekitar jam 2 mulai hujan ya, sampai sore. Sini jam setengah 11, setengah 12. Masya Allah ya. Nah, misalkan kalau setengah 12 berarti belum masuk zuhur. Nah, tidur kita tadi, tidur pas bangun jam 4, otomatis kan waktu zuhur habis. Tapi tidurnya sebelum masuk waktu zuhur,
maka kita tidak sholat zuhur itu tidak berdosa. Tapi zuhurnya tetap wajib diqadha. Artinya habis dah waktu sembahyang, kita belum sholat lagi. Maka tidak dinyatakan kita ya berdosa karena meninggalkan sholat di waktunya. Namun ya, tapi syaratnya tadi kalau tidurnya sebelum masuk waktu sembahyang. Beda halnya, ya anggaplah tadi siang pas hujan tuh ya setengah 12 kita belum tidur lagi. Jam 12 kurang kan masuk zuhur. Kita tidurnya itu jam 12.15. Udah masuk dah waktu zuhur, tapi belum sembahyang lagi. Nah, karena cuacanya dingin, mata pun udah ngantuk, tidurlah kita jam 12.15 tadi. Sekalinya bangun jam 4, sembahyang zuhur belum, nah ini berdosa. Karena dinyatakan dia sengaja ya sudah masuk waktu sholat kemudian dia tidur. Sehingga bangun-bangun dah habis waktu zuhur. Maka orang ini dihukumkan berdosa. Dan untuk dia yang bangun jam 4 tidur jam 12 tadi, untuknya tidak boleh menunda untuk mengqadha. Bila ditunda dosa bertambah. Misalkan nanti ajalah malam aja sembahyang isya, dosa tetap terus jalan. Dari mulai dia bangun jam 4 itu sudah dianggap berdosa karena melalaikan sembahyang. Sehingga dia dituntut untuk segera membayar sholat zuhurnya, tapi belum juga dibayar. Lanjut dosa terus dicatat. Ya, semakin lama baru dibayar semakin banyak dosanya. Apalagi kalau sampai ditunda berhari-hari, dosa jalan terus. Jadi orang ini dapat dua dosa. Pertama, dosa karena melalaikan. Yang kedua, dosa menunda lagi untuk membayar qada'atnya. Bisa terpenuhi dan dihapus dosa tersebut. Satu, dosa meninggalkan sholat dengan dia qadha, maka gugur dosanya. Yang kedua, karena dia melalaikan dengan cara taubat. Habis itu bertaubat, minta ampun sama Allah. Ya, dosa yang dia nunda-nunda itu tadi. Sama kita subuh. Ya, kadang-kadang sembahyang subuh kan pas azan kita bangun. Bangun itu tapi tidak langsung sembahyang. Ya. Apa yang kita lakukan? Mendingin ya, selimut. Ya. Selimut. Tambah kita berselimut, ya, pas lagi memang ngantuk-ngantuknya, walaupun azan tadi kita bangun, tidur lagi kita. Jam berapa bangun? 7. Berarti dua dosa kita dapat langsung. Dosa melalaikan sampai habis waktunya, yang kedua, ya, dosa karena meninggalkan sembahyangnya. Maka dua ini bisa ditembus tadi, meninggalkan sembahyang dengan kita qadha langsung, kemudian karena kita sudah melalaikan perintah Allah, taubat, minta ampun. Bila tetap menunda lagi, maka dosa jalan. Beda tadi kalau yang tidur jam setengah 12, terbangun jam 4. Dia memang wajib bayar sholat zuhurnya, tapi tidak langsung, kapan aja boleh. Ya, kapan aja boleh. Misalkan jam setengah 12 dia tidur, bangun-bangun jam 4, otomatis zuhur belum sholat. Terserah, dia mau qadha setelah sholat asar tuh boleh. Nanti habis maghrib juga tidak apa-apa. Habis isya pun boleh. Besok aja lah sekalian sembahyang zuhur. Habis sembahyang zuhur langsung qadha, boleh juga. Alhasil kewajiban mengqadha tetap ada, tapi tidak diperintahkan untuk disegerakan bayarnya. Kapan aja boleh. Nanti masih hidup. Ya, 2 hari ke depan, seminggu ke depan, yang penting harus diingat. Tapi ya bagusnya disegerakan supaya kita tidak lupa. Ya, artinya tidak ada tuntutan alal faur. Maka disebutkan qada'an 'ala tarahi. Nundanya qada'nya boleh nanti ditunda. Boleh. Nah, kemudian di sini ada permasalahan. Misalkan nih, kita begadang jam 3 baru tidur. Final Piala Dunia U17. Tapi cepat mainnya nih. Bis isya. Ya. Yang biasa tuh bola yang Piala Dunia yang senior tuh, ya. Nah itu bisa jam 2, selesainya jam 4. Bayangkan Bu, ini untuk suami-suami ibu yang suka nonton bola,
ya, atau bapak-bapak sendiri, ya, yang kalau kita begadang, ini hukumnya. Kalau seandainya kita yakin karena sembahyang subuh tidur jam 3 tuh, ya, maka kita berdosa. Itu hukum pertama, tapi tidak semua ulama ittifaq. Jadi misalkan kita begadang jam 3 dah, tidak tidur ngantuk. Mau tidur pasti bablas, yakin kita. Kada bakal terbangun jam setengah 5. Tidur jam 3, apalagi tidur jam 4, setengah jam lagi masuk waktu subuh. Cuman kita tidak tahan lagi, mata udah ngantuk betul sudah. Mau ditahan-tahan pun tetap tertidur juga. Ya. Jadi bagaimana caranya? Maka hukum yang pertama, kalau kita tidur memang kebablasan tidak dianggap uzur. Karena kita udah tahu, sudah yakin sudah bakal kada terbangun subuhnya, maka berdosa. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat kedua, ya, kita bukan meremehkan hukum, tapi memang ada penanggung jawabnya antara Syekh Ibnu Hajar dengan Imam Ar-Ramli. فإنه لا فإنه يحرم عليه السهر ومن جعل السمر له عادة فإنه لا يعذر. Siapa orang yang menjadikan kebiasaannya begadang malam sehingga tidak terbangun subuhnya, maka dia tidak dianggap uzur meninggalkan sholat subuh walaupun tidurnya belum masuk waktu subuh. Maka tidak dianggap uzur. Ini pendapat yang pertama. Memang biasa begadang sudah, ya. Kayak tahun 2022 Piala Dunia 2022 ya, yang sampai subuh tuh. Memang pas Ramadan, Pak, untungnya pas bulan puasa karena ada sahur di situ. Ya. Mungkin ada bulan puasa, Allah alam lah. Nah, akhirnya memang udah kebiasaan kita begadang, ya. Maka bila seandainya kita tidurnya larut, bahkan sudah hampir-hampir masuk waktu subuh tidur, kemudian terbangun habis waktu subuh, asal bangun habis waktu subuh, asal bangun habis waktu subuh, itu qada langsung. Bangun jam berapapun langsung sembahyang. Bila ditunda lagi sembahyangnya, dosa jalan terus. Nah, ini pendapat yang pertama. Walaupun tadi tidurnya jam 4, belum masuk lagi subuh. Atau mungkin bahkan jam 3 tidurnya. Ya, belum masuk lagi waktu subuh, maka tetap dihukumkan tidak uzur. Artinya tetap berdosa karena melalaikan sholat. Nah, hukum yang kedua, فإن غلب على ظن أنه سيقوم أو عرف أن الشخص سيفيده جزاء وعن الرمل لا يأثم من نام قبل الوقت وإن عرف الفوات إذ هو غير مخاطب بها قبل وقتها. Menurut Imam Ar-Ramli, yang penting tidurnya belum masuk waktu sholat. Walaupun dia tahu bahwa kalau dia tidur tidak bakal terbangun. Kita begadang sampai jam 4, jam setengah 5 udah masuk waktu subuh. Tidur jam 4 nih kada bakal terbangun. Subuhnya pasti terlewat. Kata Imam Ar-Ramli, kalau memang terlewat, memang tidak bangun sama sekali, bangun-bangun itu sudah habis waktu sholat, maka dia dikatakan uzur. Artinya tidak berdosa, tapi wajib qada, cuman tidak langsung. Terserah mau langsung diqada boleh, mau nanti pun tidak apa-apa. Terus bagaimana subuh tadi yang tidak sembahyang? Dihukumkan haram apa tidak? Maka tidak dihukumkan haram. Artinya tidak dicatat dosa. Asalkan satu, kata Imam Ar-Ramli, tidurnya sebelum masuk waktu subuh. Mau jam 3 kah tidurnya? Mau jam 4 kah tidurnya? Yang penting waktu subuh belum masuk. Ketika dia tidur sebelum masuk waktu subuh, bangun-bangun waktu subuh udah habis, maka dia dianggap uzur. Beda dengan pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang pertama tadi, ya kalau dia yakin memang tidak bangun subuhnya, maka ketika dia tidur bangun-bangun memang udah habis waktu subuh, maka hukumnya dosa dan wajib qadanya secara langsung. Oke. Kemudian masalah tidur, ada hukum membangunkan orang yang tidur. Ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib. Kapan dihukumkan wajib membangunkan orang yang tidur? Yang pertama, yajibu iqadhuhu in alima annahu nama ba'dal waqti aliman adam istiqadhihi fihi wa dzalika min babin nahyi 'anil munkar. Ibu tahu suami pulang larut malam, ya,
tahu pulangnya larut malam, habis pulang jam 3 kada langsung guring. Dengar azan guringnya buai. Dengar azan itu tadi langsung dia tidur. Ibu wajib membangunkan suami. Wajib hukumnya. Bila tidak dibangunkan ternyata dia memang tidak sholat subuh, ibu nanggung dosa juga. Nah, dengar kita laki anak dibangunkan bini jangan meradang. Ini bangun, bangun orang hanya guring. Hanya guring sembahyang dulu dia bini. Enggak itu marah ya guring. Radangnya. Nah, ini kita harus tahu juga baik. Amun bini kita membangunkan, misal kita larut malam, ya begadang-begadang pas azan, alhasil masuklah waktu subuh. Nah, mulai masuk waktu subuh itu tidur kita, dibangunkan oleh istri kita. Ya, mereka ini wajib. Kalau mereka biarkan kita tidur, dia tahu kalau dibiarkannya pasti ada sembahyang subuh. Ya, maka mereka punya tanggung jawab untuk membangunkan. Ibu hanya bertanggung jawab membangunkan. Kalau sudah dibangunkan, serahnya ya lagi, dahnya bangun, biarkan aja lagi. Ya, kuring pulangnya, bangunkan pulang 2-3 kali, udah tuh. Ya, sampai betul-betul dia sadar. Kalau gitu belum lagi. Ya, sampai betul-betul sadar. Ya, dengan cara ibu lah, pulangkan kopi kah apakah misalkan. Ya, tambahnya bicara nak ya, jangan diselimuti buai ya. Nah, jadi sama suami juga demikian. Nih kita nih, anak, istri, ya keluarga kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat itu wasiat, alaikum bisolah wa ma malakat aimanukum. Ya Nabi, wajib atas kalian sembahyang dan ajak perintahkan orang yang jadi tanggung jawab kalian. Jangan dibiarkan. Surah At-Tahrim menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum wa ahlikum nara. Kita kitabnya yang diajak, yang disebutkan itu adalah laki-laki. Baik para lelakian, kalau bahasa kita, anfusakum, jaga diri kalian wahai laki-laki. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Jaga dari apa? Dari api neraka. Jadi jangan kita biarkan bini kita guring. Ya, kalau udah masuk waktu sembahyang, bangunkan. Kalau tidak kita bangunkan sehingga dia tidak sholat, maka kita yang tanggung dosanya. Ada satu riwayat, saya tidak hafal riwayat hadis lengkapnya. Alhasil, ketika ada seorang suami nanti di akhirat, setelah dihisab amalnya banyak, kebaikannya. Karena laki-laki ini gemar beribadah, termasuk min ahlil khair, orang baik, orang saleh. Dan dia selamat ketika di hari penghisaban. Ketika dia selamat di hari penghisaban, dia pun diperintahkan untuk masuk ke dalam surga. Menjelang masuk, bayangkan, mau masuk istrinya manggil, menuntut kepada suaminya, Bang, tunggu. Apa yang ditunggu? Nih, saya lagi dihisap. Nampaknya ada kesulitan. Akhirnya ditahan suaminya. Ketika dicek-cek amal istrinya, ternyata kurang kebaikannya, lebih banyak keburukan. Istrinya tidak rela. Saya tidak rela kalau saya masuk neraka. Kenapa? Suami saya masuk surga. Kenapa memangnya? Dulu waktu di dunia dia tidak pernah mengajak saya untuk melakukan hal yang baik. Membiarkan saya dalam keadaan keburukan, melakukan perbuatan maksiat, kada diapa-apakannya, dibiarkannya. Dia memang rajin ibadah, dia memang rajin untuk hadir majelis ilmu, salat berjamaah dan seterusnya, tapi dia tidak pernah ya mengajak saya untuk melakukan hal tersebut. Dibiarkannya, alhasil ya istrinya melakukan maksiat, dia tidak diapa-apakannya, ya tidak melarang, tidak mengajak dan seterusnya. Apa yang terjadi? Akhirnya sang suami yang rajin ibadah, yang sudah dinyatakan selamat, ditarik oleh istrinya, dua-duanya masuk neraka. Alhamdulillah ta'ala min dzalik. Jadi kita rajin itulah majelis taklim, sholat subuh berjamaah. Ini guring di rumah harus sembahyang. Hati kita. Lain kalau kita sudah ajak, ya lain kalau kita sudah ajak, ya kita sembahyang. Jangan kada sembahyang. Kita ajak untuk berbuat kebaikan. Kita perintahkan mereka untuk menutup auratnya dengan sempurna. Yang kada nurut bukan tanggung jawab kita.
kewajiban kita mengajak, memerintahkan. Adapun untuk pelaksanaannya dikembalikan kepada orangnya. Tapi kita tetap bertanggung jawab untuk mengajak, untuk memerintahkan. Sama anak kita, dia begadang malam tidur, pergi kita ke masjid, tahu kita lihat dia lagi tidur. Ya, kalau seandainya kita tahu bahwa tidurnya dia setelah masuk waktu sholat, wajib kita bangunkan. Atau memang dia terbangun pas azan subuh lah yang paling rawan nih. Ya, dia sadar pas azan, dia sadar. Bapak, ibu bangun subuh, anak ibu bangun. Cuman dia tidak sholat, bangun aja, tidur lagi, wajib dibangunkan. Balik ibu dari masjid, tengok masih ada waktu sholat, buru-buru dibangunkan. Kalau kita biarkan, berdosa kita. Ya, apa istilah orang Banjar tuh, dosa kada temakan ya. Ya, yang meninggalkan sholat keluarga kita, tapi dosanya kita dapat juga. Alhamdulillah. Ya, capek kita melaksanakan ibadah, taunya ya ada di antara keluarga kita yang kita abaikan. Maka oleh sebab itu, ya kita kada bisa langsung melepaskan mereka begitu saja, karena tetap jadi tanggung jawab kita. Apakah ini hanya diperuntukkan untuk keluarga? Tidak. Wajib membangunkan orang yang tidur ketika masuk waktu sholat, dan kalau kita biarkan, yakin kita bahwa dia akan meninggalkan sholat, semuanya siapa aja. Misal kita nih sesama kekawanan, ya tahu kita kawan kita nih tidurnya setelah masuk waktu sholat, marahinnya aja, sembayang kada jual, berdosa kita. Kalau kita biarkan tuh sampai dia memang tidak melaksanakan ibadah sholat, berdosa kita. Ya, tapi ngeri yang bangunkannya tuh langsung biasanya, tidak antamnya kita. Ya orang kuat, waktunya serabut naga. Ya ngeri kita. Hendak kita bangunkan sebentar. Kalau kita melawani, bantam tuh. Nanti saya bacakan di ujungnya nih, ada nih di penghujungnya. Jadi kalau ada kemudaratan nanti itu. Nah jadi kenapa wajib? Karena ini termasuk bab nahi anil munkar. Karena itu kemungkaran, kita biarkan orang kada sembahyang mungkar. Ya kalau kita biarkan aja. Apa bahasa Banjar itu? Kau, aku. Nah, paham lah ibu. Orang Minang paham lah. Pak Haji paham Pak Haji? Paham Pak Haji nih? Mantap. Lama Bang udah 9 aja ya. Ibaratnya masa bodoh lah. Kau aku tuh masa bodoh lah. Engkau sholat untukmu, tidak sholat tuh dosanya tanggung sendiri. Tidak bisa ternyata demikian. Ya, kalau kita ya itu tadi syaratnya wajib ini kalau kita tahu dia tidur setelah. Tapi kalau misalkan dia tidurnya sebelum, itu sunnahnya dibangunkan. Kita tahu dia tidur jam 11 malam. Ya, pergi kita ke masjid, nengok kawan kita tidur. Nah, itu sunnah dibangunkan, tidak wajib. Tapi kalau kita tahu dia tidurnya setelah masuk waktu sholat, nah ini dah wajib. Wajib kita bangunkan. Kemudian, wa kadzalika iqadhu man tahaqqaqa dararahu wa huwa naimun fi dzalikal mawdi' min nahwi sukutin aw wujudi fisqatin lil fujuri bihi wa nahwi dzalika. Atau kita melihat ada orang yang tidur di tempat yang membahayakan, hampir sudah terjatuh. Dia tidur di lantai 2, lantai 3, cuman di teras. Ya, kalau kita biarkan pasti dia terjatuh. Orangnya tidurnya lasak pula tuh. Ya. Atau kita melihat ada orang tidur, ya, dalam keadaan posisi yang sangat berbahaya, auratnya nampak. Maka di situ orangnya agak ganas-ganas sedikit. Ya, tidak boleh lihat aurat sedikit, diajarnya. Ya, kalau kita yakin bakal dilakukan perbuatan maksiat untuk orang yang tidur tadi, misalkan auratnya tuh buka, kita cuma astagfirullahaladzim, langsung kita pergi, tidak kita bangunkan dia, ya, dan kita yakin orang tersebut bakal dijahati, ya, banyak kolor hijau di situ misalkan, maka wajib kita bangunkan, jangan dibiarkan, dan jangan dibiarkan orang ya melakukan perbuatan maksiat kepadanya. Jadi khawatir dia tertimpa sesuatu yang memudaratkan, seperti terjatuh ketika tidur, atau ada seseorang yang melakukan perbuatan maksiat kepadanya, atau tadi kita yakin bahwa
Kalau kita tidak membangunkannya, bakal meninggalkan sholat sampai habis waktunya dia tidak sholat, dan tidurnya setelah masuk waktu sholat. Nah, ini wajib hukumnya. Nah, untuk hukum wajib ini, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau seandainya ya, tidak ada kekhawatiran terjadi sesuatu yang memudaratkan. Kalau kita bangunkan kiranya ditumbuknya kita, ya kalau kita bisa nangkis, ya kalau kita tadi ingat juga jurus beri itu apa ya, bisa benjol kita. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Wa hadza min babi nahyi 'anil munkar. Kita melihat orang tidur setelah masuk waktu sholat, kalau kita biarkan dia bakal tidak bangun. Terus bagaimana kira-kira kalau kita bangunkan keadaannya? Terjadi sesuatu yang memudaratkan enggak? Kalau terjadi sesuatu yang memudaratkan, biarkan aja. Tapi harus ada pengingkaran dalam hati. Ya Allah, aku kada suka nih nyengguring jam segini nih. Ya, apalagi sampai dia nanti kada sembahyang, ya, saya tidak suka. Itu ingkar kita dalam hati. Minimal tuh, kalau tidak ada sama sekali, maka dianggap kita menyetujui perbuatannya. Keempat dosa juga kita. Jadi harus ada ingkar di dalam hati kita. Nah, jadi tadi syaratnya kalau seandainya ya kita tidak khawatir terjadi sesuatu yang memudaratkan, itu kita yang membangunkan. Ibu bangunkan suami, misalkan kayak apa reaksi suami itu? Ya, kalau dia marah-marah sampai banting-banting piring, ya rinjing itu habis lemparnya. Kita hendak memasak sarapan hanya sibuk, nyatuk ibu pulang, limpah rinjing bu, penggorengan doh, ini marahnya bu pecah-pecah, ya. Nah, kalau misalkan terjadi sesuatu yang memudaratkan demikian, biarkan aja, ya. Tapi kita ingkar dalam hati, ya Allah aku tidak suka ya. Cuman apa boleh buat, ya saya tidak punya daya kekuatan, saya tidak berani karena bakal sesuatu yang mudaratnya lebih besar bakal terjadi. Udah, kita biarkan aja. Baik. Kemudian itu wajib. Sekarang hukum membangunkan orang tidur hukumnya sunnah. Kapan bangunkan orang tidur hukumnya sunnah? Wa yusannu iqadun naimi fi 'iddati mawadhi' minha in 'alima annahu qabla dukhulil waqti liyanala as-salata fihi. Kalau kita tahu orang tuh tidur sebelum masuk waktu sembahyang, dia tidur jam 11 malam, dia tidur jam 2, dia tidur jam 3, ya sunnah dibangunkan pas waktu subuh. Sebelum masuk waktu zuhur setengah 12 dia tidur, nah, pas masuk zuhur bangunkan. Ya. Jadi sunnah bangunkan. Kemudian siapa lagi yang disunnah dibangunkan? Wa man nama amamal musallin. Kita lagi sholat, ada orang tidur depan kita. Ya, di depan orang yang sembahyang ada orang tidur, bangunkan. Suruh pindah, terus turunnya pas di masjid. Nggak sembayangan. Kalau dia tengok udah komat sudah di masjid pula tuh di paling depan sembayangnya. Walaupun suruh pindah, hendaknya pindah. Ya sembayangnya. Nah, makanya dibangunkan kalau ada orang tidur depan orang yang sholat, sunnah dibangunkan. Au fil mihrab, atau orang sholat di mihrab tempat imam tidur di situ, bangunkan. Kemudian aufis saf, atau pada barisan orang sholat ada yang tidur atau putus nanti saf. Ya, ada orang tidur di barisan orang yang sholat, maka sunnah dibangunkan. Au fi baitin wahdah, atau tidur sendirian di dalam rumah besar, tidur sendiri. Ya, nanti angkat jin, dipindahkan jin. Au ala sudhin la hajizalahu, atau di atas loteng yang tidak ada pagarnya, tidak ada teralinya. Ya, plong begitu aja. Sunnah dibangunkan. Kemudian au fi Arafah waqtul wukuf, atau tidur pas waktu pelaksanaan ibadah haji, lagi wukuf di Arafah, orang sibuk baca Al-Qur'an, sibuk berzikir, sibuk bersolawat, ya, sibuk dengan sholat sunnahnya, ditidur ya di padang Arafah ketika wukuf pas lagi haji. Au fi yadihi ghamarun ay zafarun min asri ta'amin lam yusal minhu lianna syaitan ya'ti ilaihi rubbama hadha sahibahu. Tidur ya, kalau habis makan, walaupun makan sahur tuh sambil ngantuk-ngantuk, jangan tidak bercuci tangan. Kalau tidak bercuci tangan, sunnah dibangunkan, sebab bekas makanan yang ada di tangannya itu disukai oleh syaitan.
Kalau tidak dicucinya nanti didatangi syaitan dan orang tersebut bisa dijahili bahkan disakiti oleh syaitan. Jadi bangunkan, suruh cuci tangan dulu. Dan kita habis makan sahur nih udah sanggup lagi dan jalan sempoyongan. Tengok jam 3 masih. Ya, subuh masih lama lagi, setengah 5. Udah guring langsung. Tangan belum dicuci, bangunkan. Cuci tangan dulu. Ya, habis itu baru silahkan tidur. Kenapa? Sebab itu tadi bekas makanan, sisa makanan yang di tangan itu disukai oleh syaitan. Nanti didatangi setan, tadi gigitnya kan, tadi apakahnya, alhasil itu juga disukai oleh syaitan dan bisa menyebabkan orang tersebut disakiti oleh syaitan. Kemudian waman nama ba'da tulu'il fajri wa qabla tulu'il syamsi wa in kana shalla subha li'anna al-ardha ta'ijju man fa'ala dzalika ay tashtaki ila Allah minhu man nama ba'd. Orang yang tidur setelah terbit fajar, sebelum terbit matahari, walaupun sudah sholat subuh, sunnah dibangunkan. Terbit fajar itu artinya sudah masuk waktu subuh, walaupun dia sudah sholat subuh. Misalkan jam setengah 5 azan, dia langsung bangun. Habis bangun langsung sholat. Nah, habis sembahyang ini goreng. Ya, ini yang menyebabkan rezeki kita seret, ngalih rezeki kita. Orang Bahari bilang apa? Rezeki dipatok ayam. Orang Banjar Halabiu jawab, ayamnya sembelihi aja. Nggak sih, bisa juga ada makan. Rezekinya dipatok ayam, ayamnya sembelih. Bukan begitu maksudnya. Ya. Jadi kata almarhum Tuan Guru Sekumpul, ya, sebanyak apapun harta orang yang kalau habis sembahyang subuhnya guring bakal jatuh miskin. Lambat laun bakal jatuh miskin. Karena itu menyebabkan kefakiran. Jadi tidur habis sholat subuh itu menyebabkan kefakiran. Walaupun dia kaya, paling kaya di dunia nih bakal jatuh miskin. Lembah subuh guring. Sampai kapan? Nah, tunggu sampai terbit matahari. Nah, kalau udah terbit matahari marah lagi. Entah malah sampai jam 2 lah. Ya. Yang jelas jangan setelah subuh. Kecuali kada tahan lagi, matanya rasa mau lepas bijinya nih. Sesekali kada ada masalah. Tapi jangan diamalkan. Ya, sesekali terus semingguan dah. Sesekali bener aja. Mau sesekali itu kan ada sesekali. Ya, kalau sesekali itu memang misalkan dalam seumur hanya terhitung jari lah, itu sesekali. Namun ini sesekali semingguan tiap pagi, ya. Nah, jadi kita usahakan jangan pas betul habis sholat subuh sebelum terbit matahari. Kalau terbit fajar belum boleh. Maka kalau ada yang tidur di jam segitu, sunnah dibangunkan, walaupun dia sudah sholat subuh. Sembahyang subuh, bangunkan dulu, tunggu dulu. Ya, kayak orang Bahari itu buatnya jalan kan. Ya, kalau dulu guru-guru kami, walaupun di bulan Ramadan, kita langsung guring sih dia. Ya, Abu Yaqi Jamal Hamzah itu kalau ya, bulan Ramadan, ya kan Ramadan ini lain suasananya. Pagi itu memang untuk istirahat, tapi tidak langsung. Ya, kada langsung, tahan dulu, tunggu sampai terbit matahari. Udah terbit matahari boleh, tak apa-apa. Kemudian ya, waman nama ba'da salatil asri, ini sama nih, jangan dibiasakan kita. Sesekali kalau memang tidak sanggup lagi tidur setelah asar. Setelah asar yurisul junun, mewariskan gila. Akalnya berkurang. Ada dulu ya orang tidur di salat asar, masih anak-anak. Pas bangun langsung pakai baju sekolah. Nggak pulang sekolah, sangkanya pagi. Nah, itulah tuh. Jadi memang bikin linglung. Cobalah kalau nggak percaya. Tiap asar goreng, kita habis asar goreng, habis asar goreng. Atau kata ulama bisa jadi dia punya keturunan yang bikin dia gila. Mikirkan anak turunannya nih, degil, macal, makal. Perbuatan itu bikin orang tuanya pusing sampai mau gila. Bisa jadi. Jadi yurisul junun yang dimaksud ya bisa memang karena ulahnya sendiri atau karena ulah keturunannya yang bikinnya itu gila. Makanya ya kalau ada yang tidur di saat
setelah asar, ya, nama ba'da salatil asri sunnah dibangunkan. Lianna fi'la dzalika yu'assir fi ikhtilalil aqli, karena sebab dengan tidur setelah salat asar itu bisa menyebabkan kurangnya akal. Wa man nama, dan siapa orang yang tidur mankiban ala wajhihi, bertelungkup, untuk laki-laki bertelungkup, ya. Ini juga sunnah. Ya, sunnah dibangunkan kalau ada yang tidur bertelungkup. Ay an-naim ala batni li'annaha naumatu yabghuduhallahu. Karena keadaan tidur seperti itu keadaan tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal mar'ah idza namat mustalqiyatan ala zahriha wa wajhuha ila samai. Begitu juga perempuan. Kalau laki-laki bertelungkup, kalau perempuan bertelentang, sunnah dibangunkan, ganti posisi, miring kah, ke sebelah kanan kah, ke sebelah kiri, alhasil jangan bertelentang. Kalau laki-laki jangan bertelungkup, kalau perempuan jangan bertelentang. Sunnah dibangunkan kalau mereka tidur dalam keadaan seperti itu. Kemudian yusannu iqadun naim li salatil lail wa litasahhuri. Sunnah juga yang membangunkan orang yang tidur, ya, untuk bangun tengah malam, sholat tahajud, sunnah. Atau mengingatkan orang untuk makan sahur, ya. Jadi sebenarnya yang bangunkan orang yang keliling-keliling itu sunnah, tapi jangan ganggu. Orang udah bangunan udah bangunan masih aja berteriak-teriak pakai gendang seadanya tuh, ya, pakai kerincing-kerincingan tuh. Orang udah bangunan. Niatnya membangunkan, bukan bikin orang, ya, berisik dan sebagainya. Kasihan kalau ada di rumah anak kecil dan sebagainya, ya. Jadi kalau membangunkan itu hukumnya sunnah, bangunkan niatnya untuk makan sahur. Wa hadza kulluhu lam yakhshal muqil mimman aiqadahu qararan. Dan ini semuanya disunnahkan, ya, bagi orang yang tidak ada merasa kekhawatiran. Artinya tidak ada sesuatu yang memudaratkan terjadi dengan sebab dia membangunkan, maka sunnah. Faidatun, sebelum kita bahas, ya, uzur salat yang berikutnya. Nah, di sini ada perkara-perkara yang menyebabkan orang kaya jadi jatuh miskin. Ya, kasratun naumi mimma yurisul faqra lil ghani. Pertama, terlalu banyak tidur mewariskan kefakiran bagi orang kaya. Kalau orang miskin, apanya lagi dimiskinkan? Miskin, ada duit, tambahnya banyak goreng. Nah, mati ini. Wa ziyadatuhu liman huwa faqirun. Tambah, sudah miskin bertambah lagi kemiskinannya bagi orang fakir yang banyak tidur. Kalau orang kaya banyak tidur, hartanya bakal habis sedikit-sedikit, bakal habis. Kalau orang fakir banyak tidur, bertambah kefakirannya. Kemudian yang kedua, wa mimma yurisul faqra an-naumu uryanan. Mohon maaf, yang tidur tidak pakai pakaian ini mewariskan kefakiran. Kalau tidur tuh, ya, pakailah pakaian, ya, adabnya, ya. Jadi jangan tidur tanpa memakai sesuatu apapun. Kenapa? Sebab akan mewarisi kefakiran. Kemudian kata Kiai Haji Maimun Zubair, orang yang ngitung duit dalam keadaan auratnya terbuka sama tuh, ya, kosong orang depan atau bukuluran orang ngitung duit. Berapa dulu mau hitung enak? Wah, ngitung. Jangan, ya, tutup auratnya. Tutup aurat kita. Jangan ngitung duit dalam keadaan auratnya terbuka. Walaupun tidak ada yang lihat. Ya, suami istri kan tidak ada batasan aurat, ya. Tapi tetap kita punya batasan aurat. Maka aurat kita jangan dibuka. Walaupun depan istri kita, nah, jangan ngitung harta, ngitung duit misalkan. Yang bini itu juga, ya, ya, yang bini jangan dikisahkan. Ya, yang laki lah, seorang depan yang ngitung duit. Sambil, ya, berapa juta dah tuh. Itu. Jangan. Kenapa? Kata Kiai Haji Maimun Zubair, yurisul faqra, bisa mewarisi kefakiran.
Kemudian apa lagi? Masuk WC kaki kanan. Ya, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang masuk WC dengan memulai kaki kanannya, maka akan ditimpakan bala oleh Allah kefakiran. Fakirnya sih banyak, fakir harta iya, fakir ilmu iya, fakir akhlak iya, dan seterusnya. Yang jelas, yang namanya fakir itu identik dengan harta. Ya, makanya jangan masuk WC kaki kanan. Kadang-kadang kita tidak perhatikan. Ya, apalagi udah tidak kebelet, sudah tidak tahan lagi, udah tidak ngaruh kaki kanan kan. Memang itu hukumnya sunnah. Ya, tapi kesunahan yang sudah ditunjukkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya pasti ada terkandung hikmah. Nah, itu salah satunya. Jadi jangan kita sepelekan mentang-mentang ya tidak pengaruh, tidak ada apa, kiri ke kanan sama aja. Beda, ada pengaruhnya. Itu salah satunya. Mimma yurisul faqra, ya, termasuk sesuatu yang menyebabkan kefakiran masuk WC dengan kaki kanan. Makanya dulu ada salah seorang ulama ketika masuk WC kaki kanan, dia berbalik, tidak jadi buang hajat, tidak jadi buang air kecil, keluar dulu, balik lagi masuk kaki kiri, diulangnya, saking warak, saking menjaganya. Kemudian apa lagi? Wal aklu junuban, makan minum dalam keadaan junub. Ya, mohon maaf, ya, suami istri habis berhubungan, jangan makan dulu, jangan minum dulu. Terus bagaimana? Minimal wudhu dulu. Minimal wudhu dulu. Ya, paling tidak bangun mandi lawas pulang. Ya. Jadi paling tidak wudhu dulu. Kenapa? Sebab bila itu dilanggar, memang tidak ada masalah, dari keadaan fisik kita tidak terlihat kemudaratannya. Tapi ya Allah timpakan bala dengan kefakiran. Jadi yang menyebabkan fakir, ya salah satu diantaranya makan minum dalam keadaan junub. Wa tahawunu bima yasqutu min fatatil maidati, membiarkan makanan yang terjatuh di dalam hidangan, atau kalau kita makan pakai piring. Apa kata mama, nenek datuk kita bahari? Ya, tuh makan jangan berserak. Ini berserak. Macam kayak orang Banten makan tuh. Pinggir piring tuh, ya Allah berseraknya. Ya, saya punya kawan dulu, Habib Hamid, ya, di Hadramaut. Beliau zuriyah turunan Rasulullah, makan sama kami pakai nampan. Kalau kita bilang sini pakai kayak macam kayak talam tuh, 5 atau 4 orang lah, satu nampan tuh. Jadi makan kami samaan, ya. Yang kami takjub itu beliau ini cucu Rasulullah. Habis makan bu, itu nasi yang berserak di samping nampan tadi dikumpulkannya. Sangka tadi mau bersihkan aja. Makannya, ya Allah, kami dulu belum paham, belum tahu lagi masalah ini nih. Apa ini? Selintas memang jorok kan? Berserak, memang lantainya bersih tempat makan tuh. Cuman kan jorok, ya. Habis yang jatuh-jatuh dipunguti, ternyata nih, ya. Ini kedaruratannya. Apa mudaratnya? Orang yang membiarkan nasi berserak, ya baik di nampannya atau di pinggir-pinggir piringnya, itu menyebabkan kefakiran. Maka walaupun satu biji, jangan disia-siakan. Kalau mama kita bahari nasihati kita apa? Nah, ya, nasi itu nangis di kalau tadi makan. Makanya ngaut nasi itu diperkirakan habis. Ini ngaut nasi, kucing duduk lindung. Ya, ada kelihatan kucing duduk. Selera tuh tinggi, sekali dicoba kada sesuai pula. Ya, 2-3 suap tinggal, nasi masih banyak. Hati-hati itu. Yang membiarkan yang seperti itu bisa menyebabkan kefakiran. Tapi itu peribahasa aja, kucing duduk lindung. Ya, ada kucing duduk lindung. Ya, kalau nak kucing mungkin lah. Baik. Kemudian apa lagi yang bisa menyebabkan kefakiran? Wa harqu qashril basali was-saum. Bu, kalau habis ibu motongi bawang, kan kulit bawang itu dikupas, tidak boleh dibakar. Ya, jangan bakar kulit bawang putih, jangan bakar kulit bawang merah. Kenapa? Yurisul faqra, mewarisi kefakiran. Terus bagaimana? Buang aja di tempat sampah, jangan dibakar. Ya, jangan dibakar. Alasannya Allah alam, saya juga tidak paham. Ya, Syekh Dr. Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah beliau sebutkan
jangan membakar kulit bawang putih atau kulit bawang merah. Kenapa? Yurisul faqra, mewarisi kefakiran. Kemudian wakan sulbaiti lailan, jangan nyapu rumah di malam hari. Ya. Jadi bagaimana anda berserak nih? Rapikan aja, pinggirkan aja dulu. Ya. Kemudian untuk masalah sampah jangan dibiarkan sampai malam di rumah kita. Kalaupun tidak bisa, tidak mau tuh sampah mesti ada, tutup, jangan terbengkalai terbuka. Ya, maksudnya terbuka begitu aja, tutup. Makanya biasanya kan ada tuh yang orang yang pakai tong sampah yang ada plastiknya tuh, Bu. Ya, kalau kan ada juga yang bertutup, dimasukkan sampah tertutup lagi. Ya, yang seperti itu atau paling enggak yang pakai plastik. Plastik ikat dulu. Ya, kalau enggak sempat buang malam tuh. Ya. Nah, jadi jangan biarkan sampah di dalam rumah kita. Wa tarkul qumamah ay al-kunasah fil bait. Rumah 2 hari 3 hari kada so disapu, yurisul faqra, mewarisi kefakiran. Maka orang Bahari, mama kita Bahari ngajarkan kakak-kakak kita, dan kita lelakian kan ada terlalu pengaruh, kita mudah-mudahan tidak terlalu perhatikan lah. Kalau ibu-ibu punya anak perempuan biasanya tuh kalau di kampungan pagi itu mesti nyapu, diajarkan sore itu nyapu, tidak kotor kah? Tidak kah? Emang seperti itu dan dijadikan kebiasaan. Ya, jadi meninggalkan rumah tanpa disapu banyak sampahnya yurisul faqra, itu juga menyebabkan kefakiran. Jadi disapu rumah. Ya, kemudian kalau nyapu jangan disembunyikan bawah tikar, dibuang. Sama tuh yurisul faqra, mewarisi kefakiran. Silap sedikit emaknya kedadak angkatnya karpet, masukkannya. Ya rapi, kadang buang lagi. So kalau dibuka, masya Allah. Ya di bawah tikar tuh macam segala macam sampah ada. Wal masyu amamal masyayikh. Nah jadi tadi meninggalkan sampah di rumahnya, menyapu di malam hari, kemudian berjalan di hadapan para guru. Kita punya guru, tidak boleh kita mendahului. Ya jangan guru kita di belakang, kita di depan. Kalau siang, kalau malam, ya biar guru di depan. Terbalik. Kalau siang, ya kita di belakang, guru di depan. Kalau malam, biar guru di belakang. Biar orang tua kita di belakang, kita di depan. Kalau ada sesuatu yang membahayakan, biar yang muda dulu jumpa. Tapi kalau siang, kan dia nampak juga. Kalau ada lubang, ya dia nampak. Bila mana ada bahaya dari belakang, kita dulu yang hadapi, yang muda-muda dulu. Jadi adabnya ketika berjalan, ketika ada orang tua di hadapan kita, jangan kita dului. Bagi guru kita, yurisul faqra, mewarisi kefakiran. Kemudian apa lagi? Wanidaul walidain bismihima, panggil orang tua dengan sebutan nama, yurisul faqra. Walaupun udah jadi candaan, udah jadi kebiasaan, orang tua pun cuek-cuek aja. Dipanggil namanya, oh Pak Haji Anu misalkan. Ya, jangan. Manggil orang tua dengan sebutan nama, mewarisi kefakiran. Kemudian apa lagi? Wa ghaslul yadaini bitin. Ya. Basuh tangan pakai tanah, artinya dilumpuri tangan, dikotori tangannya pakai tanah, sama tuh. Kemudian apa lagi? Wa tahawunu bis shalah, meremehkan ibadah salat, yurisul faqra. Kerjanya udah keras, kerjanya udah banting tulang sampai lembur-lembur, tapi sembahyang diabaikannya. Banyak orang lupa dengan perintah Allah yang telah memberikan rezeki, saking asiknya mengejar rezeki. Yang ngasih rezeki dilupakan. Ya, yang ngasih dilupakan, mengejar pemberiannya. Ya tidak bisa. Yang ngasih rezeki Allah. Maka kalau kita cari rezeki, jangan lupakan Allah. Artinya perintahnya tetap yang diutamakan. Masuk sholat kita sembahyang. Nah, panggungnya kain aja. Allah aja kain. Sengaja bilang seperti itu, na'udzubillah. Makanya rezekinya susah. Baik. Meremehkan sholat termasuk perkara yang menyebabkan rezekinya susah. Wa khiyatatus sawi wa huwa ala badanihi. Nih, jangan mama kita Bahari, Bu. Jangan jahit pakaian yang masih dipakai. Lepas dulu. Memang sobeknya cuma sedikit, samping sini aja, minta jarum, minta benang, nah jahit. Ya, jangan, lepas dulu baru dijahit. Ya. Menjahit pakaian yang masih dipakai, masih lengket, nempel di badan. Itu yurisul faqra. Kemudian apa lagi? Wa isra'ul khuruj minal masjid, terburu-buru keluar dari masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung keluar. Tidak sampai sempat doa, tidak baca apa-apa, langsung keluar. Karena tidak ada kesibukan yang mendesak. Tidak ada kesibukan yang mendesak. Isra'ul khuruj, terlalu buru-buru, panas pantatnya, tidak bisa duduk di masjid lama. Langsung dia keluar. Maka sama yurisul faqra. Wa tabakkuru lidhihab lil aswaq. Kalau udah ke pasar, ya, ada sini yang suka pasar Sungai Luar hari Sabtu. Sungai Luar tuh bagian yang ramai. Bah. Nah, bagian ramai baik. Di situ ada jual pupuda, ya, makanan-makanan khas. Jadi kalau kita terlalu buru-buru ke pasar, yurisul faqra. Kalau ke masjid buru-buru mau keluar. Kalau ke pasar buru-buru mau berangkat. Ya. Kemudian apa lagi? Berpagi-pagi terlalu cepat pergi ke pasar, artinya pepagian. Wal butu fir ruju'i minha. Nah, ini secara zahir aja udah kelihatan. Pergi ke pasar terlalu pagi-pagi, pulangnya lambat, jelas kan? Belanja terus, habis duit, yurisul faqra. Kemudian apa lagi? Wa tarku ghuslil awani. Meninggalkan cucian piring, mangkok, kuali, penggorengan, ya, ember-ember yang dalam keadaan kotor, ya, tanpa dicuci sampai berulan, ya, mau makan baru dicuci lagi, ya, nanti habis makan nggak tinggal lagi, nanti mau dipakai mau digunakan baru dicuci, artinya setelah dipakai dah biarkan dalam keadaan kotor. Tarku ghuslil awani, meninggalkan membasuh daripada wadah-wadah, pinggan-pinggan, mangkok-mangkok dan peralatan dapur lainnya tanpa dicuci. Nanti sekiranya perlu baru dicuci. Yurisul faqra. Maka ini termasuk perkara yang bisa menyebabkan kefakiran. Maka oleh sebab itu, ya, kita jaga tadi beberapa hal selain kita berikhtiar, ya, untuk mendapatkan rezeki, tinggalkanlah perkara-perkara yang menyebabkan rezeki itu terhalang dari kita. Dan di antara perkara yang bisa menghalangi rezeki kita ialah perbuatan dosa kita. Kenapa kita susah dapat rezeki? Kerjanya sudah banyak, ikhtiarnya sudah cukup, tapi rezeki tetap seret aja, tetap susah aja. Bisa jadi ada satu perbuatan dosa yang belum kita mintakan ampun sama Allah. Inilah yang menyebabkan rezeki kita susah. Hadirin wal hadirat, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru uzur salat yang kedua. Tadi uzur salat yang pertama, insyaallah nanti kita akan lanjutkan di kajian yang akan datang. Sebelum kita akhiri, ada di antara jemaah kita, ya, minta dibacakan tahlil dan doa yang bernama Tok Puan Azian. Tok Puan Azian. Tok Puan Azian binti Ayub Ghazali. Nah, kita doakan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Allah ampunkan segala dosa, Allah terima segala amal kebaikannya. Begitu juga kepada seluruh almarhumah keluarga kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah hapus segala dosa-dosanya dengan keberkahan kita hadir, keluarganya, anaknya dan sebagainya. Dengan keberkahan di majlis, Allah ampunkan segala dosanya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Allah terima segala amal kebaikannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله. إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده. 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 سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استغفر الله العظيم لك الحمد يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن صحبه سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل واوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما حمدناه وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة
نقدمها نهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته والصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح خصوصا سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسلم أمرهم. ثم إلى روح خصوصا من كان التهليل بسببهم وتلون القرآن لك من أجل عبدك الفقير إلى رحمة ربهم المرحوم وان أزين بنت أيوب غزالي وصولها وفروعها. ثم إلى أرواح مشايخنا ومشايخكم لمن أوصار وصام الخير، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وصولنا وفروعنا وجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة. اللهم اجعله نورا يسعى بين أيديهم ويتلألأ بما بين أيديهم. اللهم اجعله فداء لهم من النار وسترا وحجابا لهم من النار ونجاة من العذاب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرا من حفر النار. مثل ذلك لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أدخل اللهم على جميع قبورهم الروح والريحان والفسق والرضوان والجوار والأمان بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. العفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله.